Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azin Afif, NPM 2022-4350-2902 dari kelas X6O Teknik Informatika, akan memaparkan hasil mini project yang saya buat dengan judul mini project data mining analis sentimen teks ulasan pelanggan untuk matkul penambangan data dan untuk tugas akhir semester. Baik, saya akan langsung memaparkan hasil dari apa yang sudah saya buat. 1. Deskripsi masalah dan tujuan pokok. Deskripsi masalah dalam era digital didominasi oleh platform ulasan dan media sosial. Volume ulasan pelanggan yang dihasilkan setiap hari sangat besar. Menganalisis ulasan ini secara manual untuk memahami sentimen pelanggan, apakah ulasan tersebut positif atau negatif, adalah tugas yang tidak efisien dan rentan kesalahan. Perusahaan membutuhkan cara otomatis untuk memproses ulasan ini guna mendapatkan wawasan cepat tentang kepuasan pelanggan dan era yang memerlukan perbaikan. Di tujuan utama dari mini project ini adalah 1. Mengumpulkan dan memahami data, mendapatkan dataset ulasan teks pelanggan dan memahami karakteristiknya. Pemrosesan data teks, membersihkan dan mengubah data teks mentah menjadi format yang dapat diproses oleh model machine learning. Penerapan model klasifikasi teks. Nomor 3. Membangun dan melatih model klasifikasi yang mampu secara otomatis mengidentifikasi sentimen positif atau negatif dan ulasan pelanggan. Nomor 4. Evaluasi model, mengukur kinerja model menggunakan matriks yang sesuai. Nomor 5. Interpretasi hasil, menganalisis dan menginterpretasikan hasil model untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Kita akan run time seluruhnya dulu, mungkin agak lama, jadi nanti dia akan menjalankan program yang sudah kita buat. Ini terlihat datanya salah karena kita belum upload data. Nah, ini masih kosong di sini, jadi kita akan upload data ini. Upload to season storage, jadi data yang sudah kita buat, data yang sudah kita ambil dari ulasan. Di topik kita kan ulasan video, jadi saya akan mengambil data dari ulasan video dari format CSV. Ini datasetnya, kita akan upload. Dia akan berjalan untuk mengidentifikasi CSV-nya sudah masuk. Oke. Setelah itu kita akan coba running lagi. Semuanya. Jadi di sini kan, ini setelah kita import. Nah, ini untuk machine learning, klasifikasi teks, unduh result NLTK yang dibutuhkan. Jadi ini untuk stop word language-nya, ini untuk download. Jadi data ini dia akan mengunduh data pendukung NLTK-nya. Ketika berhasil nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada tanda centang. Ini membuat dataset IMD movie review dari file yang diunggah. Ini pastikan file IMD dataset
.csv sudah diunggah ke panel file di Colab. Jadi ini datanya, nama datanya ini img dataset sudah sesuai, akan muncul tulisan dataset ulasan berhasil. Jika berhasil, kita akan coba run semuanya karena sudah kita upload datasetnya di menu runtime, run all. Kalau sudah tercentang di sini run cell, ini sudah tercentang, jadi datanya sudah terbaca, dataset sudah terbaca, dan pastikan tidak ada error. Jadi semuanya tercentang dari mulai ini. Nah, datanya berhasil di input gitu, datanya berhasil diolah, tidak ada error. Datasetnya di sini tertulis dataset ulasan berhasil dimuat dari file yang diunggah. Dataset yang ulasan berhasil dimuat dari file yang diunggah, berarti datanya sudah berhasil diupload ya. Nah, kita ke pos kedua, deskripsi awal. Deskripsi awal di sini saya membuat coding menampilkan 5 baris pertama dataset. Baris pertama menampilkan informasi ringkas dataset, tipe data 0, null, kontes. Ini coding mengecek distribusi variabel target sentimen. Datanya divisualkan distribusi sentimen ulasan positif versus negatif, jadi dibandingkan begitu. Jumlah ulasan, ini hasilnya, ini hasil yang sudah kita run. Jadi dia one of the other review has mentioned that positive review statement. Jadi ini reviewnya di sini ada 3 komentar positif, 1 komentar negatif, 4 komentar positif, 1 komentar negatif. Informasi dataset ulasan seimbang ya, berarti 50% review sentimen 5000, 0 review 5000, 00 objek, 1 sentimen 5000, 00 objek. Press objek memory usage, distribusi variabel target sentimen positif 25.000, negatif 25.000, nemcon tipe INT 64. Nah, ini jadi hasil dari data yang kita upload tadi ini menunjukkan positif 50% dan negatif 50% sentimen. Kita lanjut nomor 3, eksplorasi pemrosesan data. Ini adalah bagian krusial untuk text mining, di mana kita membersihkan dan menyiapkan teks buat sel, inisialisasi porter, streamer, dan stopword bahasa Inggris. Jadi ini menggunakan bahasa Inggris. Gunakan stopword bahasa Inggris. Penanganan missing file setelah di handle jika ada, kalau ada. Mengubah variabel target sentimen menjadi 0 dan 1, positif akan menjadi 1, negatif akan menjadi 0. Jadi yang positif akan menjadi 1 dan negatif akan menjadi 0. Ini mengubah data 0 dan 1 ya. Hasilnya seperti ini. Eksplorasi pemrosesan data teks, cek missing file, review sentimen 0, 1 itu positif, 0 itu negatif, 25.000 jadi 50%.
reviewnya. Ini tadi ya, ini yang di atas tadi kan masih bentuk tulisan positif negatif, di sini sudah jadi kode 11101. Bit nomor 4, penerapan metode data mining. Di bagian ini kita akan membagi data, mengubah teks menjadi angka, dan melatih model klasifikasi. Nah, ini kodenya. Ini codingnya, misahkan fitur X dan target Y. Fitur adalah teks ulasan yang sudah diproses. Teks yang sudah diproses tadi akan dilanjut di sini. Target adalah sentimen 0 atau 1, jadi targetnya 0 atau 1. Kita akan membuat dia presentasinya dari positif dan negatifnya, komentar positif dan negatifnya. Membagi data menjadi training dan testing set. Test size berarti 0,2 berarti 20% data untuk mengujikan, 80% untuk pelatihan. Random set untuk konsistensi hasil. Survey penting untuk menjaga proporsi kelas sentimen di kedua set. Ini codingnya bisa print. Nah, ini bentuk tulisannya, membuat dan melatih model pipeline. Alasan pemilihan metode multinominal Navy Bayes MNB sangat cocok untuk masalah klasifikasi teks karena bekerja baik dengan fitur discrete seperti TF-IDF, cepat dilatih dan efisien, cocok untuk dataset besar, memberikan performa yang kompetitif sebagai baseline. Jadi dia bisa mengakumulasikan data besar, mengubah teks ke representasi numeric. Make fitur 5000, batasi jumlah kata fitur teratas, multinominal Navy Bayes class Ever. Kodenya melatih model menggunakan data training. Penerapan metode data mining klasifikasi teks. Jadi dari coding di atas tadi hasilnya seperti ini. Ambilan data training testing untuk X training 40.000, untuk X test 10.000, bentuk Y training 40.000, bentuk Y test 2000. Ini desain ya. Untuk sentimen di Y train 1 0,5, nama propertinya proper time, tipe float, nampak distribusi sentimen di tes, nama properti, tipe float, 4 model pipeline terdefinisi. Melatih model ini mungkin memakan waktu sebentar, terutama pada data set besar model berhasil. Nomor 5, evaluasi model. Setelah model terlatih, kita perlu mengukur beberapa baik kinerja, buat sel kode baru dan masukkan kode berikut. Ini kodenya, membuat prediksi pada data testing. Ini codingnya ya, menghitung metrik evaluasi. Ini untuk menghitung metrik evaluasinya. Ini hasil nanti bentuk akurasi, presisi, recall, F1, skor ya. Jadi apakah dia nanti akan muncul ini berapa persen. Menampilkan klasifikasi repost lebih detail.
akan nanti lebih negatif, positif, menampilkan confusion matrix, visualisasi confusion matrix. Ini untuk menampilkan confusion matrix, visual confusion matrix visualnya, jadi nanti digambarkan dengan akurasinya 0,844%, presisi 0,8405%, recall 0,8504%, F1 skornya 0,8454%. Kasih pot precision recall F1 ini jadi klasifikasinya negatif, positif, negatif, positif. Jadi seimbang ini sebenarnya seimbang. Ini untuk confusion matrixnya, jadi gambar matrik. Gambar matriknya dia positif, negatif, positif 0, negatif 0. Ini visual dan interpretasi hasil. Jadi ini hasil komentar dari data tersebut, komentarnya negatif atau positif. Ini kodingnya ini. Interpretasi kata paling asosiatif dengan sentimen, karena fitur dengan log probability lalu urutkan. Contoh prediksi ulasan baru. Ini jadi hasilnya seperti ini. Ini kata-kata paling asosiatif dengan sentimen negatif 15 teratas. Ini kata-kata paling asosiatif dengan sentimen positif 15 teratas. Ini negatif, 15 teratas negatif, ini positif. Contoh ulasannya, this movie was absolutely fantastic. I love every minute of it, highly recommend. Ini untuk komentar positifnya. Ulasan diproses, movie absolute fantastic, love every minute, highly recommend. Jadi ini pokok katanya. Ini yang negatif, terrible film, complete waste of time and money, waste movie ever. Jadi ini ulasan di prosesnya, terrible of film, complete waste time, money, waste movie ever. Ya, ini komentar negatif. Jadi ini positif, negatif, negatif, negatif. Ini untuk artinya, film ini benar-benar fantastis, saya menyukai setiap detik, sangat merekomendasikan. Jadi dia sangat senang, jadi direkomendasikan. Jadi di ulasan prosesnya, film benar-benar fantastis, saya suka setiap detik, sangat merekomendasikan, positif. Ini artinya film yang komentar negatif, film yang mengerikan, pemborosan waktu dan uang, film terburuk yang pernah ada, film mengerikan. Nah, ini ulasan prosesnya, film mengerikan, pemborosan waktu, uang, film terburuk yang pernah ada, komentar negatif. Jadi ini hasil yang sudah saya buat, komentar negatif dan positif dari ulasan pelanggan IMD Movie. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.